defend our freedoms. I got free straight! Halo kawan, ketemu lagi sama Kata Rupa, channel yang khusus mengupas kata dan rupa yang nggak biasa. Di setiap event tingkat planet bumi yang melibatkan para pemimpin negara, siapa lagi kalau bukan sosok nomor satu dari negeri Paman Sam yang kerap jadi sorotan para kulit tinta dan penduduk planet bumi. Dan mungkin juga penduduk planet lain. Setiap negara tuan rumah KTT G20 selalu mengerahkan segenap kekuatan pengamanan yang mumpuni. Seperti Indonesia di KTT G20 Bali pada 15 hingga 16 November 2022 ini, dengan 10.000 polisi dan 18.000 tentara terbaiknya. Namun seperti biasa, setiap negara peserta, terlebih lagi Amerika, membawa serta kekuatan pengamanan terbaik masing-masing, yang tentunya wajib berkoordinasi dengan tim pengamanan dari tuan rumah. Tapi itu tim yang resmi, karena tidak menutup kemungkinan hadirnya tim pengamanan siluman yang beraksi senyap, yang kalau ketahuan nggak bakal diakui oleh negaranya sendiri. Seperti yang kerap kita lihat di film-film tentang spionase. Ramai diberitakan media lokal dan internasional, Amerika menjadi negara yang menggunakan pesawat kepresidenan tercanggih di dunia dan mengerahkan logistik terbanyak di KTT G20 Bali. Maka nggak berlebihan rasanya kalau kita nobatkan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, sebagai penumpang pesawat dengan bagasi terbanyak seplanet bumi. Namun sejatinya, seabrek bawaan Joe Biden tidaklah sebatas yang selama ini diketahui para penghuni bumi. Karena ternyata masih banyak menyimpan misteri yang nggak diketahui alias berstatus siluman. Apa sajakah itu? Yuk kita simak bareng berikut ini. Situs White House dengan gamblang melabeli Air Force One, The President's Office in the Sky, kantor presiden di angkasa. Terdengar lebay ya kawan, tapi banyak pihak yang meyakini benar demikian adanya. Karena Air Force One bukan sekedar pesawat kepresidenan seperti pada umumnya. Berbeda dengan kebanyakan pesawat kepresidenan negara lain yang hanya menggunakan pesawat komersial dan mendandaninya sedemikian rupa saat dipakai presiden, Air Force One memang dari sononya didesain khusus sebagai gedung putih terbang, berikut segala fungsi dan fasilitasnya. Yang kerap kita lihat di dunia maya ini adalah ruang kerja presiden di dalam Air Force One, yang dilengkapi ruang meeting besar atau oval room, ruang tidur, ruang makan berikut dapur mewahnya, ruang medis, dan sebagainya. Terkesan seperti pesawat sipil biasa yang super mewah dan canggih. Namun jangan lupa kawan, pesawat jenis Boeing 747-200B dengan dominasi warna biru dan putih ini didesain khusus mengikuti spesifikasi dan standar militer. Jadi, bisa dibilang pesawat militer bertampang sipil. Seperti halnya jet tempur Amerika, Air Force One memiliki kemampuan mengisi bahan bakar di udara. Ia juga mampu landing di landasan yang relatif pendek, sekalipun bertubuh bongsor. Air Force One yang seiring waktu terus melakukan perubahan yang lebih advance, memiliki sistem pertahanan diri mumpuni yang mampu mengecoh serangan misil lawan. Beberapa pihak meyakini tak hanya bertahan, Air Force One juga mampu menyerang lawan alias bertempur. To defend our freedoms. I got free straight! Namun dugaan ini belum pernah terklarifikasi karena memang sejatinya pesawat kepresidenan adalah rahasia. Terlebih lagi milik sang polisi dunia yang nggak cuma banyak kawan tapi juga lawan. Di dunia maya banyak beredar video yang membongkar jeroan Air Force One. Namun diyakini apa yang diperlihatkan hanyalah sepersekian persen saja dari kondisi yang sebenarnya.
Selebihnya, hanya Presiden dan tim Air Force One yang tahu. Karena logikanya, mana ada sih negara, apalagi Amerika, yang membocorkan rahasia jeroan dan kemampuan pesawat pengangkut orang yang paling dilindungi negaranya. Air Force One tetaplah penuh rahasia, layaknya pesawat siluman. Bawaan siluman Joe Biden berikutnya adalah mobil kepresidenan jenis limo dari Cadillac yang punya panggilan unik, The Beast. Kayaknya antara panggilan dan rupa mobil nggak matching ya kawan. Dalam bayangan saya, panggilan The Beast lebih pas buat mobil-mobil modif sangar ala film Mad Max. Mobil Joe Biden ini terasa terlalu manis buat dipanggil The Beast. Tapi, barangkali, justru kontradiksi inilah yang membuatnya unik hingga melekat kuat di benak orang. Singkat cerita, sejak terbunuhnya Presiden John F. Kennedy, mobil kepresidenan Amerika pun tak lagi terbuka. Dan fitur keamanannya kian berlipat ganda. Seperti misalnya kaca mobil anti peluru yang ketebalannya mencapai 13 cm. Di dalam The Beast juga, selalu tersedia kantong darah yang setipe dengan golongan darah sang presiden, buat berjaga-jaga jika terjadi serangan ataupun kecelakaan pada dirinya. Sama seperti pesawat Air Force One, mobil ini dimodifikasi khusus mengikuti standar dan spesifikasi mobil militer, meski tampangnya sedan mulus. Namun, demi keamanan presiden dan rombongannya, pasukan pengamanan presiden atau populer dengan nama Secret Service sangat merahasiakan fitur dan spesifikasi keamanan The Beast. Bahkan, menurut berita, mobil-mobil kepresidenan terdahulu yang sudah pensiun dipreteli dan dimusnahkan dengan pengawasan Secret Service. Tujuannya agar negara lain dan pihak lawan tentunya nggak bisa mengetahui rahasia sistem pertahanan yang jadi tempat berlindung orang nomor 1 di Amerika ini. Terbayang ya kawan, bagaimana rasanya jadi desainer The Beast, hidupnya selalu dihantui kecemasan diangkut Secret Service jika terjadi kebocoran rahasia The Beast. Sempat tersiar kabar bahwa The Beast produksi 2019 menggunakan sasis truk GM. Lampu depannya dari SUV mewah GM yaitu Cadillac Escalade dan grill khas mobil konsep Cadillac Escalade. Dan masih ada beberapa bocoran lainnya yang tampaknya tidak bikin Secret Service bereaksi keras. Barangkali sepanjang nggak menyangkut hal yang esensial terkait sistem pertahanan The Beast, ulasan spesifikasi dan fitur yang bersifat umum boleh-boleh saja. Walhasil, meski banyak beredar kabar yang coba membongkar jeroan The Beast, namun hingga kini sedan limo jangkung ini tetap menyimpan banyak rahasia terkait sistem keamanan dan keselamatan Presiden Amerika. Berikut sekilas cuplikan penampakan menawan The Beast. Silakan kawan, nikmati. Barangkali di seantero planet bumi ini, pasukan pengaman Presiden Amerika yang dikenal luas dengan nama Secret Service adalah orang-orang yang paling stres hidupnya. Pasalnya, mereka harus melindungi presiden dan keluarganya 24 jam penuh. Tak hanya ancaman dari dalam negeri, juga dari banyak negara lainnya yang membenci Amerika. Di satu sisi, Secret Service bisa jadi adalah terdiri dari sosok-sosok terunggul seplanet bumi dalam hal pengamanan kepala negara, mengingat beban tugas mereka yang luar biasa berat ini. Beberapa aksi sigap gercep mereka terekam kamera, seperti saat melindungi Presiden Ronald Reagan dari upaya pembunuhan. Dan melindungi kandidat Presiden Donald Trump dari salah seorang pemotret yang bersikap mengancam saat ia tengah berpidato di hadapan ribuan pendukungnya. Seperti umumnya presiden saat berkunjung ke dalam maupun ke luar negeri, Joe Biden juga memboyong tim Secret Service terbaiknya.
Pasukan Secret Service sebagian menunjukkan atribut khasnya saat bertugas seperti yang kerap kita lihat di video-video liputan maupun film seri serta layar lebar. Namun sebagian lagi diyakini menggunakan baju preman dan bisa jadi berkamuflase menjadi turis. Barangkali inilah salah satu keuntungan G20 menghelat KTT di Bali. Lantaran para tim pengamanan presiden dan delegasi dari 19 negara plus Uni Eropa bisa berkamuflase menjadi turis asing yang memang banyak berseliweran di tempat-tempat favorit di Bali seperti Nusa Dua, tempat berlangsungnya KTT. Sementara, buat berkamuflase menjadi warga lokal Bali bakal sulit dilakukan tim Secret Service karena tampang dan postur bule mereka. Kecuali mungkin jika ada agennya yang berwajah Asia khas Melayu yang bisa saja berkamuflase, misalnya menjadi pedagang asongan, jasa pijat turis, bahkan beach boy yang konon jadi buruan turis perempuan. Selain tugas pengamanan langsung yang terlihat secara fisik oleh publik, tim Secret Service seperti juga CIA memiliki cara kerja senyap dengan kepiawaian mereka berkamuflase saat melakukan tugas intelijen demi keamanan Presiden Amerika Serikat di negeri orang. Tentunya bakal sulit sekali mendeteksi jati diri mereka yang sebenarnya saat berkamuflase menjadi turis ataupun ekspatriat, pekerja asing. Hal ini yang menjadi keyakinan banyak pihak bahwa Presiden Amerika Serikat juga membawa serta agen Secret Service siluman dalam kunjungannya ke negara-negara lain demi keamanan yang menyeluruh. Nggak hanya melindungi saat terjadi serangan, tapi juga mencegahnya terjadi dari jauh-jauh hari. Demikian kawan, sekilas berbagi info seputar rupa unik di KTT G20 Bali. Terima kasih sudah menyimak dan temukan konten-konten menarik lainnya hanya di Kata Rupa. Mengupas kata dan rupa yang nggak biasa.